ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Assalamualaikum Sobat Ajar Belajar. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kenapa ya obat per oral ada yang diminum setelah atau sudah makan? Penasaran? Ayo kita ulas. Nah, untuk referensi yang aku pakai, aku kebanyakan dari materi dosenku. Tapi aku juga dapat dari rujukan seperti e-book Stokely-Drug Interaction tahun 2009. Dan teman-teman bisa cek aja, dia itu bisa menunjukkan interaksi obat dengan obat atau obat dengan makanan. Nah, kalau misalnya e-booknya nggak nemu, bisa cek di website drugs.com. Itu juga mempermudah buat lihat interaksi obat dengan obat atau obat dengan makanan. Kemudian referensi juga aku dapat dari beberapa artikel yang ada di website. Nah, sebelumnya teman-teman, konten ini tuh merupakan konten klarifikasi dari konten aku sebelumnya yang mengenai kenapa sih ada aturan obat sebelum atau sudah makan. Nah, di situ itu aku rasa penjelasannya kurang rinci dan takutnya ada salah tangkap sama teman-teman. Jadi aku bikin topik ini lagi tapi part 2 gitu. Sempet kepikiran nggak sih kenapa obat itu ada yang digunakan sebelum atau setelah makan? Nah, ternyata penggunaan obat setelah makan atau sebelum makan itu punya tujuan masing-masing. Sekarang kita bahas dari yang pertama itu penggunaan setelah makan ya. Ternyata penggunaan obat setelah makan itu dia itu bisa mengurangi efek samping. Contohnya obat-obatan yang bersifat mengiritasi lambung. Contohnya itu obat analgesik. Nah, dengan adanya makanan dia itu akan mengurangi efek samping pada iritasi lambung. Kemudian ada juga mendukung kerja obat. Contohnya itu pada penggunaan obat-obatan diabetes atau penggunaan insulin. Kemudian ada juga alasan mengenai jumlah obat yang diabsorpsi lebih banyak bila obat yang bersifat basa lemah, karena secara umum itu makanan itu yaitu meningkatkan pH tubuh atau pH lambung. Kemudian alasan juga mengenai makanan tidak menghambat kerja obat. Nah, kemudian untuk alasan aturan pakai sebelum makan itu ternyata makanan dapat menghambat kerja obat yang pertama. Yang kedua yaitu makanan dapat meningkatkan penyerapan obat. Nah, kok bukannya meningkatkan penyerapan obat itu lebih baik ya? Ini nggak semua obat dengan peningkatan penyerapan obat itu memberikan efek yang baik. Kalau misalnya peningkatan penyerapan obatnya itu baik dan cepat dan tingkat kadarnya itu melebihi jendela terapi, maka malah bukan menyebabkan sembuh tapi menyebabkan toksisitas. Kemudian ada juga meningkatkan efektivitas obat, namun kemudian yaitu jumlah obat yang diabsorpsi lebih banyak bila obat bersifat asam lemah. Nah, kali ini itu kita bahas lebih ke pada faktor pH yang mempengaruhi aturan pakai obat setelah atau sebelum makan. Sebenarnya tuh banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan obat itu digunakan setelah atau sebelum makan. Cuma bahasan kali ini kita lebih kepada pH, karena pH ini akan mempengaruhi pada jumlah obat yang diabsorpsi. Oh iya, ada berapa proses sih obat itu setelah digunakan masuk ke dalam tubuh hingga memberikan efek? Masih ingat nggak proses ATP? Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kali ini tuh kita lebih bahas ke interaksi obat pada fase absorpsi. Ternyata ada beberapa mekanisme interaksi pada fase absorpsi. Yang pertama yaitu pada perubahan pH saluran cerna. Maaf tadi sebelumnya itu, slide sebelumnya itu perubahan pH saluran cerna ya, bukan pH pada tubuh. Kemudian ada juga pada perubahan flora usus. Kemudian ada juga mekanisme terjadinya kompleksasi dan kelat. Kemudian terjadinya kerusakan mukosa saluran cerna karena suatu obat dan perubahan motilitas saluran cerna. Nah, topik bahasan kali ini kita lebih ke perubahan pH pada saluran cerna. Nah, kita sekarang masuk ke pH saluran cerna. Ternyata di tubuh kita itu saluran cerna itu punya pH yang berbeda-beda. Contohnya nih di saliva pH-nya itu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Kemudian
lambung bagian atas 4 sampai 6,5, lambung bawah 1,5 sampai 4, duodenum 7 sampai 8,5, small intestine 4 sampai 7, dan large intestine yaitu 4 sampai 7. Nah, kalau lihat di sini itu paling asam di daerah lambungnya dan paling basah itu di daerah usus. Nah, nanti dengan pH yang berbeda-beda ini menentukan gimana sih obat itu akan lebih banyak diabsorpsi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan perubahan pH saluran cerna. Secara umum, makanan itu menaikkan pH pada saluran cerna. Jadi nanti lebih ke arah basah. Tapi ada beberapa makanan yang dia itu justru akan menurunkan pH, menyebabkan pH suatu saluran cerna itu menjadi asam. Contohnya nih, ada makanan yang mengandung alkohol, jus jeruk dan lainnya itu dia akan menurunkan pH. Nah, obat itu bisa memberikan efek itu kalau dia itu bisa menembus membran lipid bilayer. Nah, syarat dari obat itu bisa menembus membran lipid bilayer itu kalau dia itu dalam bentuk tak terion, sehingga dia lebih mudah masuk atau terabsorpsi. Kalau misalnya dia itu bentuknya tak terion, maka dia akan sulit untuk menembus membran lipid bilayer. Di mana membran lipid bilayer ini setelah obat itu dapat menembus membran, dia itu akan lebih mudah diabsorpsi pada saluran cerna, kemudian disalurkan ke saluran sistemik dan menuju ke tempat sasaran sehingga memberikan efek. Nah, tadi itu kan ada bentuk obat terion dan tak terion. Itu maksudnya gimana sih, Kak? Nah, terjadinya obat terion dan tak terion itu berkaitan langsung dengan proses ionisasi, di mana masih ingat nggak, obat yang bersifat asam saat dia itu berada di area asam, suasana asam, maka jumlah obat yang terionisasi itu akan lebih sedikit. Sedangkan obat yang dalam jumlah tak terion, dia itu akan lebih banyak. Begitu juga sebaliknya, obat yang bersifat basah, dia itu akan lebih banyak bentuk tak terionnya pada area yang bersifat basah. Untuk melihat jumlah banyak obat yang terion dan tak terion ini, teman-teman bisa dihitung, itu ada rumus Henderson kalau nggak salah, nanti dicek aja ya, itu nanti ada perhitungannya. Itu juga nanti bisa menentukan di mana obat itu diabsorpsi. Tadi kan masih ingat kan, obat yang bentuknya tak terion itu lebih mudah menembus membran bilayer sehingga dia itu akan lebih mudah diabsorpsi. Nah, secara umum itu obat itu lebih ke asam lemah atau ke basa lemah gitu. Nah, ini obat asam lemah pada keadaan asam contohnya di lambung, bentuk tak terionnya lebih banyak daripada bentuk terionnya. Maka obat-obat yang bersifat asam yaitu kebanyakan diabsorpsi di daerah lambung. Kemudian obat-obat yang bersifat basa lemah pada keadaan basah yaitu contohnya tuh di usus, bentuk tak terionnya lebih besar, lebih banyak daripada bentuk yang terion. Nah, kebanyakan obat asam lemah ini yaitu akan diabsorpsi pada saluran GI bagian atas, medium asam, contohnya tadi di lambung. Kalau misalnya obat-obat yang bersifat basa lemah, dia itu akan diabsorpsi pada saluran GI bagian bawah. Sekarang kita bahas mengenai contoh dari pengaplikasiannya. Contohnya itu yaitu obat asam lemah. Nah, ini ada dua perlakuan. Kalau misalnya dia itu penggunaannya sebelum makan, karena kan lambung itu bersifat asam ya, atau dia penggunaannya itu setelah makan makanan yang mengandung alkohol yang karena itu dia itu bersifat asam. Ada juga ini perlakuan pada penggunaan obat setelah makanan pada umumnya yang dapat meningkatkan pH, atau penggunaan obat yang dia itu bersifat basa. Contohnya antacid. Sekarang kita bahas pada perlakuan di mana obat itu digunakan sebelum makan atau dia itu digunakan setelah menggunakan makanan yang bersifat asam, contohnya pada makanan yang mengandung alkohol. Nah,
tadi kan di pembahasan sebelumnya mengenai pH saluran cerna itu, lambung itu kan bersifat asam ya. Nah, setelah penggunaan alkohol itu maka keadaan lambung itu pH-nya menurun, tapi kadar asamnya meningkat. Sehingga karena obatnya bersifat asam dan di lambung juga bersifat asam, maka tidak terjadi ionisasi atau terjadi ionisasi tapi kecil. Sehingga bentuk obat yang tak terion itu lebih banyak dibandingkan obat yang terion. Tadi obat yang tak terion itu lebih mudah menembus membran lipid bilayer sehingga absorpsinya lebih cepat, kemudian memberikan efek juga lebih cepat. Kemudian pada perlakuan penggunaan obat setelah makan makanan pada umumnya yang dia itu meningkatkan pH, atau penggunaan obat-obatan yang dia itu dapat meningkatkan pH juga, contohnya antacid, antiasid, di mana pH lambung kan awalnya basa ya, pH lambung kan awalnya asam. Nah, setelah penggunaan obat antacid atau makanan itu akan menurunkan kadar asamnya, tapi pH-nya meningkat, sehingga keadaan lambung kan lebih ke arah basa, sedangkan obatnya itu ke arah asam, sehingga terjadi proses ionisasi yang besar. Bentuk terionnya lebih sedikit dibandingkan bentuk obat yang terion, sehingga jumlah obat yang tak terion itu lebih sedikit masuk ke membran lipid bilayer, sehingga proses absorpsi lebih lambat dan pemberian efek juga lebih lambat. Nah, untuk obat basa lemah itu nanti efeknya berlawanan dari ini ya. Ini ada contoh obat yang bersifat asam dan basa. Contoh obat yang bersifat asam ini ada ketoconazole, ibuprofen, asamifenamat, ada aspirin juga. Kemudian ada obat yang bersifat basa itu ranitidin, amfetamin, efedrin, dan diazepam. Yang perlu diingat, obat yang bersifat asam dia akan lebih diabsorpsi di lambung, kemudian obat yang bersifat basa dia akan lebih diabsorpsi pada daerah usus. Jadi pembahasan kali ini itu kesimpulannya gini, obat yang bersifat asam lemah dia itu akan utamanya itu diabsorpsi di daerah lambung, karena dia juga bersifat asam kan di daerah lambung. Nah, buat ngejaga lambung itu pH-nya gak naik, maka biasanya obat ini digunakan sebelum makan. Karena kalau misalnya penggunaan obat setelah makan, karena tadi kan secara umum makanan itu dapat meningkatkan pH, itu justru membuat terjadinya ionisasi, sehingga bentuk yang terion itu lebih banyak. Kalau bentuk terionnya lebih banyak, kan dia akan sulit menembus membran bilayer kan, sehingga proses absorpsi lebih lambat, efek yang dihasilkan juga nggak maksimal. Begitu juga dengan sebaliknya ya untuk basa lemah. Nah, aturan pakai mengenai obat sebelum atau setelah makan itu juga tadi kan nggak cuma karena perubahan pH juga, tadi juga karena obat itu misalnya karena dipengaruhi oleh makanan, juga karena untuk mengurangi efek samping obat gitu. Terima kasih. Oh iya teman-teman, kalau misalnya masih kurang atau banyak salahnya, minta maaf ya. Bisa komentar di feedback konstruktifnya, atau misalnya ada yang kurang atau ingin menyampaikan apa saran gitu, bisa disampaikan. Untuk topik selanjutnya juga bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.